Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmar Rizky Paripulungan, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika semester 2A. Saya membuat video ini tugas mata kuliah saya, yaitu tugas dari profesi kependidikan, di mana saya akan menerangkan materi tentang guru sebagai penasehat sekolah. Tentu saja semua kenal dengan tempat ini. Tidak asing lagi kita seorang mengatakan akan pergi sekolah, akan menuntut ilmu ke sekolah. Nah, di sini sekolah merupakan tempat yang berperan sangat penting dalam proses menuntut ilmu. Di sekolah ini terdapat juga banyak bagian-bagian ruangan khusus yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama yang sering kali disebut kelas. Apa kalian tahu kelas? Tentu saja iya. Jadi, kelas merupakan tempat di mana terjadinya berbagai aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok siswa untuk menuntut ilmu, serta tempat guru untuk memberikan pembelajaran, membimbing siswa menjadi lebih baik lagi. Guru menjadi seorang yang akan menjalankan sebuah aktivitas belajar mengajar. Yang menjadi permasalahan di sini, apakah guru hanya berperan sebagai pembimbing siswa saja atau sebagai teladan saja kepada siswa? Secara lebih jelasnya akan dijelaskan terlebih dahulu. Guru merupakan seorang yang menjadi model atau panutan untuk siswa. Peran guru di sini sangatlah banyak, di mana guru memiliki peran sebagai pembimbing. Artinya, seorang guru yang mampu mengarahkan siswa untuk memahami suatu hal yang belum diketahuinya menjadi tahu, sehingga akan menimbulkan perubahan pada tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran ataupun pemahaman yang akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Ada pula peran guru sebagai teladan. Artinya, di sini guru menjadi contoh segala sikap, etika, dan kebiasaan yang dilakukan guru akan menjadi sorotan utama di sekolah yang diperhatikan dan akan dianggap baik untuk ditiru oleh siswanya. Namun, di sini peran guru yang sering kali dilupakan oleh siswanya adalah peran guru sebagai penasehat. Kenapa bisa sering dilupakan? Karena guru sering dipandang sebagai seorang pembimbing dan teladan saja, dan peran guru sebagai penasehat sering tidak tampak dalam lingkungan sekolah. Hal itu disebabkan karena siswa menganggap yang seharusnya memberikan masukan ataupun nasihat secara maksimal adalah wali kelas dan juga konseling saja. Padahal guru sebagai pembimbing yang akan mengarahkan siswa harus mengetahui bagaimana kesiapan siswa, keadaan siswa secara mental ataupun dalam lingkungan pergaulan yang seringkali akan mempengaruhi perilaku siswanya. Peran guru sebagai penasehat di sini sebagai upaya untuk lebih mengenal bagaimana kepribadian seorang siswa yang menjadi anak didiknya. Maka siswa sendiri harus mau terbuka dengan guru untuk dapat memperlihatkan peran guru sebagai penasehat, bukan saja sebagai teladan yang membimbing perkembangan anak saja. Namun, guru harus mampu terbuka dan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswanya dengan lebih mendekatkan dirinya kepada siswa di dalam kelas. Berdasarkan hal tersebut, sudah sangatlah jelas, bukan saja bimbingan konseling atau wali kelas saja yang berperan sebagai penasehat untuk siswanya. Namun, guru pengajar mata pelajaran di kelas pun memiliki andil yang sangat kuat, di mana untuk mempermudah guru mengenal siswa di kelas, ini juga termasuk proses untuk mengontrol siswa di kelas. Untuk guru yang mengajar di kelas untuk terus menjalankan peran sebagai penasehat, guna untuk mencapai tujuannya hendaknya dicapai untuk menentukan hasil belajar siswa juga. Terkadang masalah yang dipendam siswa dapat mempengaruhi semangat siswa untuk belajar.
Maka disinilah peran guru secara langsung untuk bersikap terbuka terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa dengan terus melakukan interaksi yang mampu menjadi guru bukan saja seorang pembimbing ataupun teladan, namun juga guru sebagai teman, sahabat, ataupun keluarga untuk siswa. Dalam hidup ini, setiap orang tentu punya persoalan sendiri yang dihadapi. Tidak ada yang dapat dipungkiri bahwa persoalan itu akan terus ada hingga akhir hayat. Begitu pula halnya dengan persoalan-persoalan yang dialami oleh peserta didik, seperti seringkali peserta didik mengalami kesulitan seperti kesulitan dalam hal belajar, kesulitan untuk memecahkan masalah pribadi, kesulitan masalah sosial, kesulitan dalam mengambil keputusan, kesulitan untuk menemukan jati diri dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan tersebut tentu akan mempengaruhi proses pembelajaran dalam menentukan arah yang ingin dicapai dalam hidupnya. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya seorang guru, pendamping yang bertindak sebagai konsultan yang siap membantu dan memberikan nasihat pada peserta didik yang mengalami kesulitan sebagaimana tersebut di atas. Maka seorang guru atau pendamping sangat berperan dalam perkembangan dan kemajuan peserta didik untuk mencapai tujuan hidupnya secara optimal. Dalam menyikapi persoalan ini, guru sebagai penasehat dalam menghadapi peserta didik berperan penting dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Dalam arti, peran guru sebagai penasehat sangat dibutuhkan apabila ketika di sekolah tidak ada guru pembimbing dan konseling. Di banyak tempat, guru tidak hanya berperan sebagai penasehat bagi peserta didiknya, akan tetapi guru juga dianggap sebagai seorang yang serba bisa dalam memecahkan berbagai persoalan dan masalah, terutama yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Dan masih ada banyak lagi peran guru yang dapat kita ketahui bersama, yaitu sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai pembaharu, sebagai model dan teladan, sebagai pribadi sejati, sebagai peneliti, sebagai pendorong kreativitas, sebagai pekerja rutin, sebagai aktor, dan masih banyak lagi. Seorang guru sebagai pribadi yang memiliki nilai moral, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual yang tinggi. Guru yang selalu bertutur kata kasar, tidak menghargai peserta didiknya, serta terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pendidik, menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki nilai moral yang kurang bagus dan guru tersebut tidak pantas menjadi seorang pendidik yang baik. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami betul masalah-masalah pendidikan, psikologi perkembangan dalam menghadapi peserta didik. Dengan demikian, seorang guru akan dinilai oleh para peserta didik sebagai tokoh panutan, sebagai seorang penasihat untuk diteladani dalam hidupnya. Inilah harapan kita bersama sebagai generasi penerus bangsa dalam memajukan kemajuan dalam bidang pendidikan. Ada yang mengatakan di ujung rotan ada di dalam penjara. Namun yang sebenarnya di ujung rotan ada emas dan berlian. Itulah sosok seorang guru dalam pengabdian sebagai penasihat, pengajar namun tanpa tanda jasa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.